Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang menjelang sore adik-adik semua. Di sini kakak sedikit meminta waktu adik itu kurang lebih 10 menit untuk melakukan penyuluhan yaitu mata kuliah PBAK itu yang dosen pengampang itu sendiri Ibu Nur. Mungkin langsung saja tidak menunggu lama-lama. Itu di sini kakak membahas tentang materi yaitu nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui definisi anti korupsi. Nah, mungkin kakak sesingkat saja menjelaskan tentang definisi anti korupsi itu seperti kebusukan, keburukan, kegiatan, kejujuran, dan dapat disuap, tidak bermolar dan penyimpangan dari kesucian. Lalu yang selanjutnya itu ada anti korupsi. Dan di sini ada di PPT kakak itu ada tujuan anti korupsi yang dimana itu lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individu, mahasiswa serta membangun semangat dan kompetisinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat bernegara yang bersih, bebas dari ancaman korupsi. Lalu ada nilai-nilai anti korupsi, mungkin adik-adik sekalian boleh melihat di layar laptop itu ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Mungkin kakak di sini akan sedikit menjelaskan dari ke-9 nilai-nilai korupsi tersebut, yaitu pertama ada kejujuran, yang dimana itu kita harus bersikap jujur dalam suatu tindakan supaya tidak ada penyimpangan antara kedua pihak maupun satu pihak. Lalu yang pertama itu ada kepedulian, yang dimana di sini menurut Sugono definisi kata peduli adalah memindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang dimana kita bisa menghiraukan atau sesuatu yang menurut kita kurang baik, dan ada kata kepedulian itu kita harus peduli sesama antar rekan kita. Mungkin di adik-adik sekalian itu di antar kelas kita harus peduli antar kelas kita dalam sebagai calon pemimpin masa depan. Lalu seorang mahasiswa juga perlu rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Lalu ada kemandirian, itu penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut itu bisa mengatur kehidupannya semaksimal mungkin lah. Mungkinnya contohnya itu bisa adik itu mengikuti sebuah organisasi. Nah, adik bisa mengatur waktu, yaitu 4 nilai, yaitu ada kedisiplinan. Itu seorang mahasiswa itu dapat mengatur perlu hidup disiplin. Hidup disiplin itu tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barat militer, namun hidup disiplin sebagai mahasiswa. Maksudnya sini kita harus disiplin dalam manajemen waktu. Contohnya itu kita tidak terlambat datang ke kampus, kita datang absen. Dan yang selanjutnya itu ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksud pengabdian itu kita mengabdi dalam perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, dan satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas. Lalu ada kerja keras, di mana itu penting sekali bahwa kemampuan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Maksudnya di sini itu kita harus menguasai diri kita terlebih dahulu sebelum kita harus menguasai diri orang lain. Nah, yang selanjutnya itu ada kesederhanaan, itu kerap kali dibutuhkan, diidentikan dengan keinginan semata. Padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan atau sebaliknya. Lalu ada keberanian, mungkin keberanian itu mungkin rekan-rekan sekalian atau adik-adik sekalian itu sudah menerapkan dalam diri adik-adik semua. Itu keberanian dalam melakukan segala hal itu perlu adanya pertimbangan, seperti kita harus melakukan, aku mau kesini deh, berarti kita harus mempertimbangkan dahulu apa resikonya ke depannya. Lalu ada yang terakhir itu ada keadilan, di mana adil itu kita tidak berpihak, tidak memihak. Bagi mahasiswa ini karakter ini sangat perlu diterapkan karena mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam setiap apapun. Lalu ada prinsip anti korupsi, itu ada 5. Yang pertama itu ada akuntabilitas, yang kedua itu ada transparansi, yang ketiga itu ada kewajiban, yang keempat itu ada kebijakan, yang terakhir itu ada kontrol kebijakan. Lalu untuk akuntabilitas sendiri itu seperti individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan seterusnya. Lalu ada transparansi, di mana transparansi itu kita harus transparan terhadap apapun, seperti kita sebagai bendahara dan kita memegang uang kas, di mana kita itu harus transparansi terhadap rekan-rekan semua yang ada di kelas. Lalu ada kewajiban, nah seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, tidak jauh beda dengan nilai kewajiban anti korupsi. Lalu ada kebijakan, dan kebijakan ini tidak jauh beda juga dari nilai kebijakan sebelumnya.
Namun sedikit perbedaan itu kita harus mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Lalu ada kontrol kebijakan, di mana kontrol kebijakan ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Lalu mungkin itu tadi kan ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah kakak jelaskan. Mungkin ada sedikit supaya adik-adik tidak bosan dan tidak agak lesu. Mungkin di sini kakak akan menanyakan sedikit video dari yang kakak jelaskan itu seperti nilai dan prinsip anti korupsi. Mungkin adik-adik mohon waktunya sebentar untuk menyimak ya. Tidak cukup lama kok. Pernah nggak kalian dengar pejabat publik meminta maaf dan mengundurkan diri karena korupsi? Lain halnya dengan Indonesia. Mereka tetap tersenyum dan tidak merasa malu dengan tindakannya. Bahkan, mereka merasa dizolimi. Apakah iya tidak ada budaya malu di negara kita? Ironisnya, bibit tindak tanduk korupsi terwariskan beriringan dengan penanaman dan pemahaman nilai-nilai kebaikan yang kita pelajari sejak sekolah dasar. Dan rasa tanggung jawab untuk setiap perbuatan. Pernah terkucilkan atau pernah sebel banget karena nggak dikasih contekan? Dan faktanya, praktik ini sudah dianggap wajar dan budaya, bahkan justru aneh jika ada di antara kita yang tidak melakukannya atau menolaknya. Mungkin itulah penayangan dari video animasi yang kakak terapkan. Mungkin adik-adik sekalian kurang paham dari pemaparan materi maupun video animasi, mungkin boleh untuk mengajukan tangan untuk bertanya pada kakak. Baik, silakan Dek. Baik, izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama Nita Joptari. Nita izin bertanya, apa saja contoh sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, itu pertanyaan sangat bagus ya Dek. Mungkin tadi kakak sudah menerapkan dan juga menjelaskan beberapa contoh sikap yang ada di kehidupan sehari-hari itu seperti tindakan korupsi. Mungkin yang dari kecil sajalah di lingkungan sekolah adik itu contohnya mencontek. Nah, contoh mencontek itu suatu tindakan korupsi karena kita tidak percaya diri dengan isian yang kita jawab sendiri, sehingga kita dapat menimbulkan rasa tidak, oh sepertinya jawaban aku ini tidak benar, jadi aku punya pikiran negatif sehingga saya itu ada tindakan korupsi, itu contohnya menyontek. Lalu ada lagi itu kita membuang-buang waktu, contohnya itu kita menitip absen dan kita juga telat datang ke sekolah, itu salah satu contoh tindakan korupsi. Dan mungkin ada kakak dapat menambahkan contoh gratifikasi itu seperti adik itu memberi setangkai bunga dengan ada maksud tujuan tertentu dari memberi setangkai bunga tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kakak jawab. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Apa mungkin ada yang perlu disanggah? Baik Kak, jawabannya cukup singkat tapi mudah dimengerti. Baik, terima kasih Kak. Mungkin bagi adik-adik sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh untuk mengajukan tangan. Boleh adik? Baik, izin bertanya Kak, perkenalkan terlebih dahulu, nama Khaira. Di sini saya ingin bertanya. Nah, kita sebagai seorang pelajar nih Kak. Nah, tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah korupsi itu Kak? Tindakan untuk mencegah korupsi sebagai pelajar Dek. Mungkin kakak izin menjawab EDS terlebih dahulu. Mungkin dari contoh kecil itu kita bisa memberi contoh-contoh baik kepada adik-adik di lingkungan sekolah, itu seperti belajar tepat waktu, mengerjakan PR. Lalu kalau bisa, misalnya ada kampanye nih, adik mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, itu bisa membuat penyuluhan poster. Itu posternya itu terdiri dari sifat-sifat positif dan juga sifat-sifat kelebihan dan kemampuan adik sendiri. Mungkin itu saja jawaban singkat dari kakak. Mungkin menurut adik sendiri, apakah jawabannya sudah cukup jelas atau perlu disanggah? Jelas Kak. Terima kasih. Mungkin itu saja kan, karena kita sudah di sesi tanya jawab. Mungkin berakhir juga penyuluhan kakak pada hari ini. Mungkin terima kasih kepada adik-adik sekalian sudah menyempatkan waktu dalam beberapa menit ini. Kakak sangat-sangat berterima kasih kepada adik-adik sekalian. Mungkin itu saja kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para di kembang ayo kita